Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan melengkapi ya apa yang menjadi kekurangan dari pembahasan kita pada bab al-istihsan. Bukan istihsan ya, maaf. Al-maslah al-mursalah ya. Bahwasanya dalam kehidupan beragama dalam Islam itu tentunya hukum itu berkembang ya sesuai dengan adanya kasus yang baru yang datang ya. Adanya kemunculan kasus yang baru. Jadi setiap masa itu mesti akan ada kasus atau permasalahan yang baru yang belum pernah ada dari zaman sebelumnya. Jadi dalam Islam itu tidak boleh ada kekosongan hukum ya. Jadi semua masalah ya yang terkait dengan agama ini dicarikan hukumnya dalam Islam, dan dalam Islam adalah suatu konsep yang sudah jelas dari ulama, tidak ada suatu masalah kecuali ada penjelasan hukum di sana. Jadi dari sini kita pahami bahwasanya ada beberapa maslahat yang menjadi tuntutan ya, yang menjadi tuntutan, entah itu yang bersifat darurat atau al-hajiyat ya, kebutuhan, termasuk tahsinat, yaitu untuk menggenapkan, menyempurnakan yang ada, atau untuk memperbaiki yang ada. Dalam hal ini Islam ya ingin menyempurnakan apa yang menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan umatnya. Jadi kalau ada maslahat yang dituntut, yang menjadi tuntutan dalam syariat, maka kalau itu sejalan dengan konsep dasar agama, syariat Islam ya, atau maqasid asy-syariah, maka ini diadopsi dalam Islam atau akan akan dipakai ya, akan diakui ya maslahat tersebut dalam Islam, dan akan diundangkan, disyariatkan. Ikhwah sekalian ya, dari penjelasan yang kemarin kita sudah sampaikan, tersirat di sana bahwasanya dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung, maslahat itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya maslahat mu'tabaroh, yaitu maslahat yang memang sudah ada nasnya, diakui dalam dalam agama ya, yang ditegaskan dengan nas dari Al-Quran atau hadis, seperti maslahat menjauhi perempuan ketika haid ya, maslahat berzakat dan seterusnya. Ini maslahat-maslahat yang mu'tabarah, yang sudah ada ketetapannya dengan nas. Kemudian yang kedua ada maslahat yang namanya maslahat mulghoh. Mulghoh artinya maslahat yang tidak diakui, yang dibatalkan ya, yang digugurkan. Kenapa? Ketika dia dianggap sudah bertolak belakang atau dianggap batil dalam syariat. Jadi maslahat ini ya dilarang ya, tidak diakui. Seperti misalkan
maslahat pada yang dianggap maslahat seperti minum khamar ya, untuk menghangatkan badan, menghilangkan stres dan seterusnya. Ini maslahat-maslahat yang mulghah, yang dalam nas Al-Qur'an dan hadis ini sudah dijelaskan ya kebatilannya atau ketidakberadaannya ya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita bahas ini, yaitu jenis maslahat al-mursalah ya. Yaitu maslahat yang tidak ada nas baik dari Al-Quran maupun hadis yang secara tegas mengakuinya dan tidak pula menolaknya. Ini adalah maslahat mursalah ya. Ini adalah pendalilan yang diperselisihkan di antara ulama. Ada yang memberlakukannya, ada yang tidak memberlakukannya, seperti yang kita jelaskan dalam video sebelumnya. Kemudian dari segi kekuatannya, maslahat itu juga terbagi menjadi 3. Seperti yang kita bahas barusan, ada yang namanya maslahat daruriyah ya. Maslahat yang ditentukan diakui keberadaannya karena itu daruriyah, bersifat daruriyah, kebutuhan yang sangat mendesak ya. Dan ini kaitannya dengan 5 pokok ya, 5 hal pokok ya, yang kaitannya dengan darurat al-khamsah, itu yang kita pahami istilahnya, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi apapun yang sifatnya darurat untuk menjaga agama ya, jiwa, akal, keturunan dan harta, maslahat yang menjaga ini semua ini sifatnya adalah maslahat yang daruriyah. Kemudian maslahat hajiyah, yaitu maslahat yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder ya. Yang pertama tadi daruriyah, yang utama, yang sifatnya darurat ya. Kemudian yang kedua ini adalah maslahat hajiyah, yang sifatnya sekunder, yakni kemaslahatan yang terkait dengan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan dan keluasan hidup ya, terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Jadi ketika maslahat ini tidak ditetapkan ya, tidak diundangkan, maka manusia ya, umat akan mengalami suatu kesulitan yang berat. Mereka bisa hidup tapi akan mengalami kesulitan ya dalam kehidupan mereka. Contohnya misalkan bagaimana maslahat kebolehan berhaji dengan naik kendaraan ya, naik pesawat ya, walaupun dulu tidak kalau berhaji mereka naik onta. Sekarang alhamdulillah sudah ada pesawat, sudah ada kendaraan kereta api dan semuanya itu kan kemaslahatan yang kalau tidak diakui, tidak diundangkan akan menyebabkan kesulitan dalam kehidupan. Oke, ini maslahah yang sifatnya hajiyah. Kemudian ada yang sifatnya takmiliyah ya, atau tahsiniyah ya, yang mana maslahat ini adalah maslahat yang tidak begitu mengganggu kehidupan normalnya manusia ya. Apabila maslahat itu tidak ditetapkan, maka tidak begitu mempengaruhi kehidupan seorang mukallaf ya. Contohnya mungkin
lampu lalu lintas ya. Kalaupun mati itu kan masih bisa kita lewati ya, bisa kita jalan di jalan. Nah ini 3 jenis ya, al-maslahah ya, yang ada yang sifatnya daruriyat ya, ad-daruriyah, al-maslahah ad-daruriyah, kemudian maslahat tahsin hajiyah, kemudian maslahat tahsiniyah ya. Jadi daruriyat itu maksudnya apa? Yaitu kalau maslahat itu tidak ditetapkan maka manusia tidak bisa eksis ya. Tidak bisa tidak bisa berbuat, tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian maslahat yang sifatnya hajiyah, kalau itu tidak ditetapkan, manusia masih bisa beraktivitas, bisa berbuat, tapi dengan kesulitan yang sangat. Kemudian yang terakhir adalah maslahat yang sifatnya tahsiniyah, yaitu suatu maslahat yang apabila tidak ditetapkan kehidupan tidak begitu berpengaruh, aktivitas ya, kegiatan seorang mukallaf itu tidak begitu terpengaruh. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya. Nah, ini pernyataan Sayyid Qutb ya. Maka para ulama dari sini ya menetapkan sebuah kaidah usul fikih yang penting yang berbunyi taghayyurul ahkam, perubahan hukum itu bitaghayyuril azminah, dengan adanya perubahan masa wal amkinah dan tempat. Jadi hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan waktu dan tempat ya. Dan ini pun yang terjadi ya pada imam besar, imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Bagaimana beliau merubah ya pendapat beliau ketika beliau pindah ke Mesir, yang terkenal dengan Al-Qaul Al-Jadid ya. Al-Qaul Al-Jadid. Jadi ada beberapa istihad beliau pindah ya, atau beliau ubah ya. Ini menunjukkan bahwasanya tempat dan masa itu ya bisa merubah pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan ya. Atau dengan kata lain, hukum Islam itu fleksibel ya, tidak statis ya, artinya tidak dalam satu keadaan. Dan ini kita pahami dalam beberapa kasus rukhsah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika sholat misalkan tidak mampu berdiri, maka keadaan seperti itu memberikan rukhsah, keringanan bagi dia untuk sholat dengan keadaan berdiri ya. Jadi pada masa sakit ya, al-azminah ya, lihat az-zaman, waktu ya, kaitannya dengan waktu. Ketika waktu sehat ya, berbeda hukumnya ketika datang waktu sakit. Nah, inilah Islam, dan Islam itu kan luar biasa ya. Ajarannya yang sangat sempurna dan toleran ya, dan sangat memudahkan. Tapi ini yang kita bisa pahami ya,
dari atau hikmah yang bisa kita pahami dari pembahasan al-maslahah al-mursalah, bahwasanya di sana ada uh, atau akan ada ya kemaslahatan yang uh, dituntut dari seorang mujtahid untuk mengundangkannya atau menetapkan suatu hukum untuk menghadirkan kemaslahatan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh umat, dan tentunya betul-betul itu adalah maslahat yang real ya, yang real, yang memang benar-benar itu adalah maslahat, dan maslahat itu tidak menyalahi ijma' ulama ya, atau menyalahi nas yang ada. Tapi ikhwas sekalian, teman-teman, mudah-mudahan ya penjelasan ini bisa melengkapi yang sebelumnya. Sekiranya kalau ada pertanyaan atau masukan, ya silakan kami tunggu komentarnya di kolom komentar ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.